Hai sahabat YouTuber, selamat datang di channel aku dan salam sehat. Kali ini aku beritahu informasi penting tentang melamar pekerjaan secara online dan melamar biasa. Kenapa orang-orang sering gagal? Pihak perusahaan bahkan tidak tertarik membaca resume yang Anda unggah di masa pandemi corona ini. Nah, ikuti terus video ini sehingga sahabat YouTube paham langkah-langkahnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Langkah pertama, pastikan lowongan itu berasal dari situs resmi Loker, salah satu Jobstreet. Langkah kedua, isi data pada profil akun Anda yang sebenarnya dan jangan mengarang. Langkah ketiga, unggah resume Anda seperti CV, foto, pengalaman kerja, sertifikat pelatihan jika ada. Dan jangan mengada-ngada ya. Dan perbaiki referensi Anda sebaik mungkin. Dan ingat, jika Anda punya hasil rapid test corona, lampirkan di resume Anda, karena itu salah satu bukti Anda bebas dari corona atau sehat. Pihak perusahaan tidak was-was jika Anda dipanggil. Pada profil akun Anda, gaji yang diharapkan jangan Anda isi sekecil mungkin. Misalkan 2 juta dengan asumsi Anda biar cepat dipanggil. Gaji kecil juga saya mau bekerja. Itu trik jadul. Perusahaan sudah punya sistem. Lulusan SMA berapa, D3, S1 dan seterusnya. Kisaran gaji sudah ada. Jadi jangan coba-coba buat trik itu. Isilah dengan gaji standar. Langkah keempat, ini adalah poin yang perlu diperhatikan. Misalkan perusahaan butuh minimal sarjana, padahal Anda lulusan SMA atau D3. Jangan melamar karena tidak sesuai dengan lulusan kamu. Yang kedua, jurusan yang dibutuhkan misalnya akuntansi, padahal Anda jurusan teknik. Saya sarankan juga jangan melamar, itu membuat Anda menjadi pusing, menunggu yang tidak pasti. Pengalaman. Pihak perusahaan butuh pengalaman minimal 2 tahun. Misalnya Anda punya pengalaman yang sama tapi belum sampai 2 tahun, saran saya tidak usah diteruskan melamar karena pihak HRD sudah langsung terlihat gak sesuai kriteria yang dibutuhkan, jadi nanti percuma. Bahasa. Pihak perusahaan membutuhkan minimal pasif bahasa Inggris, padahal Anda buta sama sekali bahasa Inggris. Saran saya gak usah ngelamar deh, coba cari yang lain aja. Tapi jika Anda fasih bahasa Inggris, coba buat lamaran CV Anda ke bahasa Inggris, karena itu salah satu bukti Anda bisa bahasa Inggris. Oke? Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Bagi Anda yang belum melakukan langkah-langkah tersebut, segera perbaiki resume Anda. Semoga Anda berhasil dan cepat dapat kerjaan. Jangan lupa subscribe, like, dan share komen. Salam sehat dari saya, sampai ketemu kembali.